Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam kajian online seputar fikih tentang puasa. Tapi sebelumnya, Ibu ingin tanya dulu sama adik-adik, apakah hari ini ada yang bocor nggak puasanya? Nah, kalau misalkan nggak ada yang bocor, alhamdulillah selamat, karena pada hari ini kita bisa menyelesaikan puasa sampai tuntas dan berbuka pada waktunya ya. Baiklah adik-adik, sebelumnya sebelum masa pandemi corona ini ada, kita sudah membahas tentang mempersiapkan diri menjelang bulan Ramadan. Misalkan seperti apa? Di antaranya misalkan membersihkan rumah, lalu harus bermaaf-maafan dengan keluarga, kemudian menuntaskan atau mengkodo puasa yang tahun lalu bocor, itu harus diganti. Nah, saat ini Ibu juga ingin menyampaikan seputar hukum tentang puasa juga. Nah, adik-adik pasti sudah tahu kan definisi atau arti puasa itu apa coba? Nah, puasa itu adalah mencegah diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, puasa ini dilakukan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Terbit fajar itu kapan? Subuh ya, bukan siang. Nah, sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari yang ditandai dengan hilangnya mega merah. Kalau mega merah itu maksudnya kalau sore kita ngelihat di langit tuh ya, di langit nanti sekitar jam 5 atau bukan jam 5, jam setengah 6 atau mendekati waktu maghrib jam 6 itu suka ada semburat atau langitnya itu kalau kita lihat itu agak berwarna merah. Nah, kalau misalkan mega merah itu sudah terlihat, maksudnya sudah hilang di sebelah timur, nah berarti kita harus mulai niat mendekatkan diri atau qurbah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Jadi itu artinya sudah tiba waktu berbuka. Jadi kalau misalkan adik-adik mau berbuka puasa sedangkan di langit itu masih ngelihat ada mega merah ya, ada mega merah yang warna merah itu di langit, kalau misalkan mau terbenam matahari itu masih belum sah untuk berbuka puasa, seperti itu ya. Nah sekarang apa aja sih syarat-syarat yang mewajibkan puasa? Maksudnya siapa aja sih orang itu yang berhak berpuasa? Di sini ada 4 poin. Bisa sambil dicatat sama adik-adik ya, atau nanti setelahnya dengarkan dulu. Nanti poin-poin pentingnya adik-adik bisa dengarkan kembali suara ibu setelah selesai menyampaikan materi. Nah, yang pertama itu adalah baligh dan berakal sehat. Tahu baligh kan? Adik-adik juga sebagian sudah ada yang menginjak usia baligh, usia 9 tahun kalau misalkan perempuan, kalau laki-laki 15 tahun. Baligh dan berakal sehat. Berakal sehat ini maksudnya tidak gila ya. Kalau misalkan berakal sehat ini tidak bisa diartikan pusing. Kalau misalkan saya nggak sehat bu, saya lagi pusing atau sakit perut, bukan berarti seperti itu. Tapi berakal sehat di sini adalah orang yang waras, tidak gila. Kemudian yang kedua itu tidak dalam keadaan haid dan nifas. Jadi orang yang berpuasa itu tidak boleh dalam keadaan haid dan nifas. Kalau haid sudah tahu ya. Kalau misalkan nifas itu adalah seorang ibu ketika melahirkan bayi itu ada masa keluar darah nifasnya itu setiap orang berbeda-beda ya, berapa harinya. Apalagi kalau sekarang biasanya karena setelah melahirkan itu diberikan obat oleh bidan, jadi masa pendarahannya itu nggak terlalu lama seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu nifasnya itu sampai 40 hari ya. Nah kemudian yang ketiga, puasa ini tidak akan menimbulkan bahaya buat dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya gini,
kalau misalkan bayi boleh puasa nggak? Kan nggak boleh ya, karena bayi belum berhak berpuasa. Karena tadi nomor 1 tadi yang balik dan berakal sehat itu yang wajib puasa. Nah, di sisi lain ada ibu ingin menjelaskan, maksudnya itu adalah jika seseorang itu sakit dan tidak boleh berpuasa, maka dia tidak boleh memaksakan untuk berpuasa karena itu akan membahayakan dirinya. Misalkan bahaya di sini bukan berarti diculik, ditabrak atau apa ya. Di sini maksudnya ada merasakan sakit gitu ke badan. Misalkan kayak kalau misalkan puasa nanti sakitnya kan belum sembuh gitu, nanti nggak bisa minum obat, nah seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak sedang dalam perjalanan yang mewajibkan qashar atau musafir. Kalau misalkan kita lagi pergi-pergi dari Garut ke Bandung misalkan, nah itu tidak kita ada ketentuan-ketentuannya di mana kita harus berbuka dan kita harus melanjutkan puasa kita. Itu akan Ibu jelaskan nanti ya. Kemudian di sini ada syarat-syarat sah puasa. Tadi sudah ada ya yang disebut di atas 4 poin tadi. Kemudian yang kedua adalah Islam dan iman. Dia orang yang beragama Islam dan iman, maksudnya percaya. Kemudian yang ketiga, niat yang waktunya adalah Ibu sebutkan sebagai berikut ya. Puasa Ramadan ini diperuntukkan bagi orang yang tidak memiliki uzur atau waktu untuk berniatnya adalah sebelum masuk waktu subuh atau bersamaan dengan waktu subuh. Nah, kalau misalkan kita niat puasanya malam, ya nggak bisa kan, maksudnya puasa malam-malam kan nggak bisa ya. Kemudian ada juga puasa Ramadan bagi yang memiliki uzur. Misalkan dia nggak tahu bahwa waktu itu udah bulan puasa nih, tapi kalau sekarang kan nggak mungkin ya. Seluruh dunia itu pasti tahu tibanya bulan Ramadan datang. Kemudian atau baru datang dari perjalanan, misalkan udah lelah banget gitu, nggak mungkin untuk menyiapkan berpuasa dan lain-lain, atau baru sembuh dari sakit. Kemudian waktu niatnya adalah sampai masuknya waktu zuhur. Nah, jadi selama masa itu orang yang itu tuh belum ngerjain hal-hal yang membatalkan puasa, tapi ya kalau misalkan mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa itu nggak boleh. Kemudian puasa wajib selain Ramadan, selain puasa nazar. Puasa nazar itu puasa janji yang dimana misalkan kayak gini, saya kalau misalkan nanti bisa dapat ranking 1, saya mau berpuasa 1 hari misalkan. Nah, itu harus dipenuhi. Itu puasa nazar ya. Nah, puasa wajib selain Ramadan itu adalah puasa nazar yang enggak ditentuin waktunya, atau puasa qada Ramadan. Nah, kemudian waktu niatnya adalah sampai masuk waktu zuhur. Kemudian puasa sunnah, waktu niatnya itu adalah sampai sebelum masuk waktu maghrib ya, kalau misalkan puasa sunnah. Nah, adik-adik sudah ada yang batal puasanya belum? Tadi selama setelah seminggu berpuasa. Kalau misalkan belum, adik-adik harus memahami hal-hal yang membatalkan puasa juga ya. Khawatirnya nanti kita nggak tahu. Nah, Ibu di sini sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa itu. Yang pertama adalah apa? Makan dan minum dengan sengaja ya. Jadi jangan sengaja makan dan minum. Nggak bisa kayak gini, misalkan makan terus nanti habis zuhur makan nih, terus nanti puasa lagi, itu nggak boleh. Tapi itu nggak boleh untuk yang sudah balik ya. Kalau misalkan anak kecil untuk tahap-tahap belajar, misalkan kelas 1 SD atau usia TK, itu nggak apa-apa. Nah, ini makan dan minum dengan sengaja, apalagi di hadapan orang lain ya. Kita tidak boleh berpuasa, maksudnya kita tidak boleh makan di depan orang yang sedang berpuasa. Nah, dengan demikian kalau misalkan kita makan dan minum karena lupa, ya itu nggak sampai membatalkan puasa. Misalkan karena hari pertama puasa nih, biasanya kita suka bingung atau lupa gitu, padahal kemarin tuh kan kita nggak puasa, pas besoknya kita malah sarapan misalkan, itu nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan tapi beda ya, misalkan kayak gini, misalkan kita tahu tuh hari itu teh harus puasa gitu, tapi kita malah makan dan minum, nah itu nggak boleh, itu ada hukumnya. Nanti puasa itu tuh harus dikodok karena kita tahu saat itu puasa. Nah, kemudian yang kedua ini di skip dulu ya.
Oke, tapi nggak apa-apa, ini yang kedua itu adalah di-skip dulu ya. Kemudian yang kedua itu adalah memasukkan cairan makanan ke dalam tubuh. Nah, memasukkan cairan makanan ke dalam tubuh tuh bagaimana coba? Misalkan kayak minum apa gitu ya, apa aja gitu, mau mau air mentah, mau air sirup, itu nggak boleh, apalagi air kopi. Kemudian muntah dengan sengaja. Kalau misalkan kita muntah itu nggak boleh sengaja-sengajain, biar batal nih muntah aja. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian sengaja tetap dalam keadaan janabah sampai masuk waktu subuh. Nah, misalkan ini ada adik-adik yang sedang haid, besoknya mau puasa gitu, tapi males mandi nih, padahal aku harusnya mandi besar nih, harusnya mandi wajib suci dari haid, tapi males. Nah, itu nggak boleh ya. Kalau misalkan belum belum bersih, itu dicek lagi. Misalkan kalau udah bersih harus cepet-cepet mandi. Kemudian memasukkan seluruh kepala ke dalam air. Nah, ini memasukkan seluruh kepala ke dalam air itu kayak misalkan kita pengen seger nih ya, terus kita masukin kepala kita ke ember gitu kan, seger gitu. Nah, terus masuknya debu yang tebal ke dalam kerongkongan. Jadi kalau misalkan ada debu yang masuk ke kerongkongan yang tebal gitu, itu juga sama haram, maksudnya batal. Terus kemudian berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala, nabi dan para imam. Gak boleh kalau misalkan lagi puasa kita berbohong nih. Tadi aku lihat anak diculik misalkan. Oh, masa sih? Demi Allah ya? Iya, aku demi Allah, demi Rasulullah. Padahal itu bohong. Itu tidak boleh. Puasanya batal. Tidak boleh berbohong atas nama Allah, nabi dan para imam. Makanya kita harus menjauhkan dan sebisa mungkin menghindari adik-adik jangan sampai sedikit-sedikit bilang sumpah ya, atau misalkan demi Allah deh gue mah gitu. Itu nggak boleh ya. Baiklah, sampai sini mungkin ada pertanyaan atau enggak? Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, sama ibu sudahi dulu hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian syarat-syarat sah puasa dan juga syarat wajib puasa bagaimana. Sambil ibu tunggu, kalau misalkan ada pertanyaan bisa nanti langsung japri ke ibu ya. Baiklah, untuk sementara ibu sudahi dulu kajian fikih kita kali ini. Tetap semangat untuk melaksanakan sholat tarawih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi